Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai teens, apa kabar? Masih tetap semangat kan dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau membimbing kami dalam kegiatan kami seminggu yang lalu. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Berkati dan bimbing kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Haleluya. Amin. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Shalom teens, apa kabarnya hari ini? Aku yakin kita semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita mau selalu bersyukur sama Tuhan di tengah situasi seperti ini. Kalau sampai pada saat ini kita masih sehat, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Mungkin kita nggak tahu apa rencana Tuhan di balik situasi ini, tapi satu hal yang pasti, rancangannya mendatangkan damai sejahtera. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Katakan jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Shalom guys, ketemu lagi nih bersama kami ya. Senang banget nih kalau hari Minggu ini kita bisa sharing bareng, walaupun masih secara online. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan hari Minggu ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kembali kami boleh ada semua karena kasih anugerah-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah beri kami hikmat dari surga, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami ke depannya Tuhan. Bahwa kebenaran firman-Mu itu adalah jalan bagi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan surga. Kami akan mulai pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar ya kebenaran firman Tuhan dengan tema God's love is simply breathtaking. Atau dengan kata lain, kasih Tuhan itu sangat menakjubkan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang kasih Tuhan, atau yang kita tahu kasih Tuhan itu memang benar-benar sangat luar biasa. Kalau dibilang mah aduh, gak bisa diukur panjangnya, lebarnya, dalamnya. Kasih Tuhan itu luar biasa, gak bisa diukur oleh apapun. Karena kasih Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu melingkupi kita. Tinggal kita nih mau ngerasain kasih itu dalam kehidupan kita atau tidak. Sebelumnya kita baca dulu yuk dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau adik-adik tahu ya, teman-teman, ayat ini nih udah menjadi ayat yang sangat ngetren banget ya, populer, karena identiknya orang Kristen adalah kasih, sehingga kita tahu bagaimana Allah mengaruniakan anaknya karena kasihnya kepada kita. Ayat ini banyak banget dipakai kalau pada saat Paskah, karena Dia mati di salib menyelamatkan dosa kita, menebus dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Dia memberikan anak yang tunggal. Kalau kita lihat dari sini, ketika Tuhan Yesus mati di salib, itu bagi kita nih yang tadinya binasa, tetapi karena kasih karunia Allah yang telah mati di salib, kita jadi ada rem. Maksudnya tadi kita berbinasa nih, kalau umpamanya kalau kita naik mobil ya, remnya blong, kan pasti tujuannya itu aduh mau tuh. Tapi karena ada ayat ini, diumpamakan dia sebagai rem untuk kita menuju kebinasaan. Ada yang nyetop gitu. Karena kasih Tuhan sehingga kita beroleh keselamatan. Jadi yang tadi kita membinasa nih ya, tadi katakan yang di sini, barang siapa yang percaya, dia akan beroleh keselamatan, bukan binasa. Kenapa sih kalau kekristenan itu selalu identik dengan kasih? Ya, karena kekristenan itu dimulainya itu karena kasih karunia. Pertemuannya itu karena kasih karunia, yaitu tadi Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita. Seharusnya kita belajar untuk bertemu dengan Tuhan lewat kasih karunia, karena kita tahu
bukan lewat aktivitas gereja. Bukan karena kamu sudah melayani jadi WL atau jadi musisi atau semua macam aktivitas gereja lah baru menandakan kamu penuh dengan kasih. Tetapi kalau kamu sadar bagaimana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita, dan kita bertemu keselamatan karena Dia, karena kasih karunia-Nya, maka kita tahu kalau kasih karunia itu penting dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dari Dia bilang kalau orang Kristen itu selalu identik dengan Kristen, kasih, karena Tuhan Yesus telah memberikan kasih-Nya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Terus kita baca lagi ya, tanda cinta kasih Tuhan nih, apa sih Kak yang kita rasakan dalam kehidupan kita nih? Ya, yang pertama, kalau kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yang pertama, Tuhan tuh sudah memberikan nafas hidupnya untuk kita, dan itu gratis loh. Karena kita tahu banyak banget ya orang yang masuk rumah sakit harus membayar oksigen. Jadi betapa berharganya kasih Tuhan itu. Lewat nafas setiap hari yang kita hirup secara gratis, dan kita rasakan sebegitu besarnya kasih Tuhan. Kalau kita sudah merasakan itu, bagaimana respon kita kepada Tuhan? Yang kedua, Tuhan tuh selalu memperhatikan kita walau kadang kita nggak menyadarinya. Kadang-kadang kan kalau anak remaja merasa ada masalah itu kayak sendirian, merasa sendirian, padahal Tuhan itu ada kasihnya lewat orang sekitar kita, lewat saudara kita, lewat teman kita yang bisa menasihati kita dan merangkul kita. Kasih Tuhan itu ada lewat orang-orang sekitar kita. Mungkin dia tidak secara langsung datang, hai anakku, apa kamu dalam masalah? Tidak seperti itu. Tapi lewat sekitar kita, orang-orang yang kita punya dalam kehidupan kita, yang gak pernah lepas, yang kita merasa kayak kita sendirian, tapi Tuhan tuh ada. Yang ketiga, apa sih yang membuat cinta kasih Tuhan itu kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Meskipun berkali-kali kita tidak setia, kita berbuat dosa dan selalu berbuat kesalahan. Bukan adik anak remaja yang sering, kakak juga sering. Kita juga sering melakukan banyak kesalahan yang kadang-kala menyakiti hati Tuhan. Tapi pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Sekalipun kita berulang kali melakukan kesalahan, tidak setia sama Tuhan, selalu berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak, kasih Tuhan selalu terbuka, pengampunan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Gimana nih? Tinggal respon kita. Apa kita masih terus mau melakukan hal itu dengan sengaja, atau kita mau menghormati Tuhan dan tidak melakukannya lagi? Karena kita tahu kasih karunia Tuhan itu terbatas, jadi kita menggampangkan segala cara. Itu tidak bagus juga ya, karena kita tahu kasih Tuhan itu tidak terbatas. Justru kita harus belajar untuk membagikan kasih itu buat teman-teman yang lain yang belum mengenal akan kasih karunia. Terus kita mau belajar lagi ya. Sekarang bagaimana nih kita mau menanggapi kasih Tuhan yang luar biasa itu, yang menakjubkan itu dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, satu, jangan lupa selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu menandakan kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi sekitar tidak seperti yang kita harapkan. Situasi sekitar sangat mendesak, situasi sekitar sangat menghimpit, mungkin membuat kita sesak. Tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih karunia, maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Tapi kalau kita merasakan itu lebih berat daripada kasih Tuhan, maka kita
akan menyangka, kok Tuhan gak ada ya sama kita, kok dia tidak melihat kita dalam kesusahan ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita tahu, kita mau tanggapin kasih karunia Tuhan dalam segala keadaan apapun, kita mau tetap bersukacita dan mengucap syukur. Yang kedua, dalam menghadapi apapun sekitar yang tidak sesuai dengan kita, jangan pernah menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kamu mau lari kemana? Seperti Raja Daud bilang, saya mau lari kemana? Kesana kesini mengumpet, tidak bisa, karena kasih-Mu selalu melingkupi hidupku. Aku ada karena kasih-Mu. Tidak bisa kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kemanapun kita berada, sekalipun di lembah kegelapan, kasih itu ada. Kasih itu luar biasa untuk menjaga kita. Yang kita nyangka, kayaknya kita sendirian, tapi tidak. Kasih itu ada. Yang ketiga, kita mau menyadari dan mengimani bahwa kita sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus tanpa batas. Dengan kesadaran itu, kita diharapkan untuk memiliki kasih itu yang tadi seperti kakak bilang. Kalau kita penuh dengan kasih, maka kita akan dapat dengan mudahnya membagikan kasih kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Karena kita penuh dengan kasih. Tapi gimana kalau kita kurang dengan kasih? Kita tidak akan bisa membagikan kasih kita kepada orang lain karena kita sendiri aja kurang, ya. Dan kalau kita tahu mengasihi orang lain juga itu penting, karena kita udah penuh dengan kasih Tuhan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Di saat kita penuh dengan sukacita dan kita penuh selalu mengucap syukur, itulah kasih Tuhan terus berlimpah dan terus ditambah-tambahkan. Nggak akan pernah berhenti, terus mengalir seperti air. Di situ kita terus merasakan, wow, luar biasa Tuhan dalam hidup kita, luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saya, penyertaannya sangat luar biasa. Karena kita selalu penuh dengan kasih Tuhan, sangat menakjubkan. Dan pada saat kita sadar bahwa kita selalu dikasihi sama Tuhan Yesus, itu memampukan kita dan menggerakkan kita untuk mencintai orang lain. Jadi penting banget ya, kita menyadari kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita tidak pernah terbatas. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, seolah-olah Tuhan tuh gak ada sama kita. Itu tidak benar sama sekali. Tuhan selalu ada sama kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasihnya terus selalu baru setiap hari. Seperti dalam katakan, kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi, nggak pernah berhenti. Sekarang kakak mau bagikan nih, bagaimana rahasia untuk menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Satu, dengan cara kita memberikan Tuhan tempat pertama, yang pertama sekali dalam kita memulai hari-hari kita. Tempatkan Tuhan di posisi pertama. Yang kedua, prioritaskan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita mau melakukan apa nih? Prioritaskan Tuhan. Dan yang ketiga, tempatkan Tuhan yang pertama di tempat hatimu. Jangan yang lain dulu ya. Jangan tentang PR nih, aduh saya mau jadi ini, aduh saya mau kerja ini, atau banyak hal yang kamu mau lakukan yang diutamakan. Tapi tidak, yang pertama itu harus Tuhan Yesus. Itulah rahasia kita dapat menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Dan sampai di sini dulu pelajaran hari ini, dan dari kakak tetap semangat dan tetap menikmati hidup kita yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kasih Tuhan,
tetap bereksperimen dalam kasih Tuhan. Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan kamu dan orang lain, tetap semangat dalam kasih Tuhan, tetap semangat dalam kehidupan ini, dan apapun yang terjadi kita tetap penuh dengan kasih Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaranmu hari ini. Ajarkan kami terus penuh dengan kasih-Mu dan menyadari betapa kasih-Mu itu ajaib dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu itu tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika kami sering kali meninggalkan kasih-Mu, melakukan banyak kesalahan. Ampuni kami sehingga Engkau dapat memenuhi kami lagi dengan kasih-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati semua teman-teman kami di tim Explosion Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau selalu bersama dengan mereka dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, ataupun mereka, apa yang mereka lakukan dapat menjadi berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Meyer untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah bawa firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati berlimpah-limpah, dan juga kami boleh berjalan berdiri dalam firman Tuhan yang mendidik kami ke dalam jalan kebenaran. Kami berdoa menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you and see you next Sunday. Bye.